Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ade Bulutfi, dua Andini Sukmawijaya, Fauza, Fitri Wahyuni, Nafisa Siti Hafifah, Natasha Amanda, Putri Regina, Restia Rahmadila Putri, Rosma Mayar, Syarifah Nadia Al-Hinwan akan menyampaikan materi kami terkait dengan dari ekonomi Keynesian ke neoliberalisme. Yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Putri Regina. Kepada Putri Regina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari ekonomi Keynesian ke neoliberalisme, yang pertama yaitu analisis dinamis. Ada tradisi lain di bidang ekonomi yang menentang konsensus neoklasik. Di Jerman, sekolah sejarah ekonomi telah lama bersikap kritis terhadap sifat abstrak ekonomi Ricardian dan marginalis. Seorang sejarah didasarkan pada tradisi filosofis, idealisme, dan romantisme Jerman. Awalnya dirumuskan oleh Wilhelm Rocker 1817 sampai 1894, Bruno Hildebrand 1812 sampai 1878, dan Karl Knight 1821 sampai 1868, dan dikembangkan lebih lanjut oleh generasi kedua yang dipimpin oleh Gustav uh, uh, Smoller 1838 sampai 1917. Kepala Sekolah Sejarah tema-temanya adalah kesatuan kehidupan sosial dan ekonomi, pluralitas motif manusia, dan relativitas sejarah. Semuanya dipandang dari sudut pandang organikis atau holistik, yaitu pandangan yang menekankan jaringan alami interkoneksi antar benda. Sekolah sejarah juga memiliki minat yang kuat terhadap krisis dan pembangunan. Sekian, terima kasih. Eh, Terima kasih kepada Putri. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Restia. Kepada Restia dipersilahkan. Baik, selanjutnya masih terkait tentang analisis dinamis, di mana Rosker dan sejarawan ekonomi Jerman lainnya berpikir bahwa sulit untuk menjaga penawaran dan permintaan seimbang di negara maju, dan bahwa krisis mungkin terjadi, terutama jika disebabkan oleh kurangnya permintaan atau konsumsi yang rendah. Kabur ekonomi Jerman lainnya yang dipengaruhi oleh aliran sejarah menekankan ketidakstabilan akibat faktor psikologis dalam proses ekonomi, dan ledakan yang disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak menentu di berbagai sektor ekonomi, misalnya baja, pembuatan kapal, dan rel kereta api tumbuh tidak merata. Aliran sejarah Jerman bersifat empiris, memandang jangka waktu yang sangat panjang, dan cenderung lebih kritis terhadap kapitalisme daripada ekonomi neoklasik. Selanjutnya saya serahkan kepada yang lain. Terima kasih kita ucapkan kepada Restia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rosma. Kepada Rosma dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu analisis dinamis. Perdebatan sengit antara Schmoller dan Menger pada tahun 1880-an memecah ekonomi berbahasa Jerman menjadi kubu antagonis. Selama beberapa dekade, Moller berpendapat bahwa ekonomi klasik dan neoklasik keliru dalam menemukan hukum universal, lebih memilih industri daripada induksi daripada deduksi, dan menganggap naif gagasan bahwa orang sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri, dipengaruhi oleh sekolah sejarah Jerman dan Marxisme, tetapi dilatih di Wina dalam ekonomi marginalis atau Austria dan pengagum Walras. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Rosma. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, selanjutnya
Keynesian ekonomi. Keharmonisan teoritis neoklasik selanjutnya diganggu oleh John Maynard Keynes 1883 sampai 1946. Seorang ekonom pengagum Marshall dan anggota lingkaran seniman dan intelektual Bloomsbury. Selama tahun 1920-an, Keynes mulai secara sistematis menghancurkan postulat dari pendekatan neoklasik yang berlaku. Misalnya gagasan neoklasik bahwa pengangguran adalah sukarela. Dia semakin berpikir bahwa sistem ekonomi tidak secara otomatis membenahi dirinya sendiri dalam mencapai tingkat produksi yang optimal. Tetapi dominasi teori neoklasik atas pemikiran ekonomi sedemikian rupa sehingga kritik Keynes akan diabaikan jika bukan karena depresi hebat ketika pasar terbukti tidak hanya mampu mengoptimalkan tetapi juga mempertahankan pekerja tetap bekerja. Teori umum ketenagakerjaan, bunga dan uang Keynes 1936 menemukan bahwa penciptaan permintaan oleh penawaran sebagaimana hukum Say dapat terjadi pada setiap tingkat pekerjaan atau pendapatan, termasuk tingkat pekerjaan yang sangat rendah, sehingga kesempatan kerja penuh hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan ekonomi bagi kapitalisme. Tingkat lapangan kerja tertentu dalam suatu perekonomian, pikir Keynes, ditentukan oleh permintaan agregat akan barang dan jasa, dengan asumsi bahwa pemerintah memilih efek netral, dua kelompok mempengaruhi permintaan total ini, konsumen membeli barang konsumsi dan investor membeli peralatan produksi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nadia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya, konsumen meningkatkan pengeluaran karena pendapatan mereka meningkat. Tetapi ini bukanlah kunci untuk menjelaskan keseluruhan tingkat pekerjaan, karena konsumsi bergantung pada pendapatan, yang bergantung pada sesuatu yang lain. Dalam sistem Keynes, investasi real, pembelanjaan untuk pabrik baru, peralatan, mesin, dan inventaris barang yang lebih besar, merupakan variabel krusial perubahan dalam investasi real dimasukkan ke bidang ekonomi lain. Memperluas perekonomian secara keseluruhan, investasi dihasilkan dari keputusan yang dibuat oleh pengusaha dalam kondisi risiko. Investasi bisa ditunda. Keputusan untuk berinvestasi, kata Keynes, bergantung pada perbandingan antara keduanya. Sementara ekonomi Keynesian tersedia dari tahun 1936 dan seterusnya. Depresi tahun 1930-an diakhiri oleh intervensi pemerintah pragmatis, seperti program penciptaan lapangan kerja New Deal di Amerika Serikat dan militerisasi semua ekonomi Barat yang terlibat dalam Perang Dunia II. Selama periode pasca perang, ekonomi Keynesian menjadi dasar teori pertumbuhan yang disebarluaskan oleh para ekonom selain Keynes yang meninggal pada tahun 1946, khususnya dalam rancangan kebijakan yang dapat mempertahankan kesempatan kerja penuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naflisa. Kepada Naflisa dipersilahkan. Materi selanjutnya, negara perkembangan di dunia ketiga, negara perkembangan. Negara Jepang mendorong rasionalisasi industri-industri utama melalui kartel, merger, dan lain-lain untuk menahan persaingan yang boros, mencapai skala ekonomi, dan memperkenalkan manajemen ilmiah. Wade 1990 dan Chang 2002. Dengan demikian, perkembangan pesat industri percobaan Jepang telah diperdebatkan. Johnson 1982 dihasilkan dari intervensi negara rencana rasional, yaitu negara yang secara langsung mengintervensi proses pembangunan daripada mengandalkan kekuatan pasar untuk menetapkan tujuan sosial dan ekonomi substantif yang akan memandu proses pembangunan. Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Jepang atau MITI
yang bertugas mengarahkan jalannya pembangunan dan menyusun serangkaian alat kebijakan untuk memastikan bahwa bisnis pribumi dipupuk dengan kepentingan nasional secara keseluruhan. Strukturalisme dan substitusi impor demikian pula di Amerika Latin, muncul aliran pemikiran yang kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari doktrin ekonomi klasik, yang menganggap ekonomi konvensional terlalu abstrak dan yang sering menganjurkan bersama Keynes dan sosial demokrat intervensi negara dalam proses pertumbuhan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Naflisa. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauza. Kepada Fauza dipersilahkan. Negara perkembangan di dunia ketiga, negara perkembangan. Ekonomi neoklasik mengasumsikan bahwa sistem pasar yang bekerja dengan lancar dan mekanisme harga yang efektif mengatur semua ekonomi secara efisien. Gagasan tentang ilmu ekonomi universal, monoekonomi, ini ditentang oleh pendekatan strukturalis terhadap ekonomi pembangunan yang menekankan sebaliknya pada kekhususan ekonomi dunia ketiga perbedaannya, dan karena itu neoklasisme universalis tidak dapat diterapkan. Lanjut. Dua bidang utama praktik ekonomi diperdebatkan, yaitu penyebab inflasi dan teori perdagangan. Yang pertama, inflasi. Selama tahun 1940-an, 1950-an dan 1960-an, beberapa negara Amerika Latin mengalami tingkat inflasi 80-100% setahun. Ekonom monetaris konvensional berpendapat bahwa inflasi disebabkan oleh peningkatan pasokan uang yang berlebihan dan stabilitas harga dapat dicapai dengan mengurangi jumlah uang beredar. Ekonom strukturalis berpendapat sebaliknya bahwa penawaran dan permintaan bekerja secara berbeda di negara-negara Amerika Latin dengan penawaran bersifat inelastis, yaitu membutuhkan perubahan harga yang besar untuk membawa bahkan perubahan kecil dalam jumlah barang. Karena karakteristik struktural seperti dominasi pertanian oleh latifundia, perkebunan yang besar yang tidak beroperasi dengan prinsip pasar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fauza. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha Amanda. Kepada Natasha dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, teori perdagangan. Di negara-negara Amerika Latin, strategi pembangunan awal lebih menyukai model ekonomi berorientasi keluar di mana negara-negara menyediakan barang-barang primer. Lanjut. Selama tahun 1950-an, muncul ekonomi pembangunan ASEAN. Ini berfokus secara khusus pada negara-negara berkembang dalam hal orientasi kebijakan yang lebih cepat. Ekonomi pembangunan berasumsi bahwa proses ekonomi di negara berkembang berbeda dengan negara maju seperti pendapat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Natasha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu posisi ekonomi pembangunan pada akhirnya bukan berarti bahwa ekonomi neoklasik tidak dapat diharapkan pada pembangunan dunia ketiga, tetapi perlu diperluaskan ke masalah distribusi pendapatan, kemiskinan, dan kebutuhan dasar, atau dimodifikasi karena masalah pengangguran bukan merupakan masalah varietas Keynesian. Dalam buku Mayer tahun 1984, halaman 145-147. Hasilnya adalah ekonomi pembangunan hibrida perpaduan gagasan, sebagian strukturalis, sebagian neoklasik, sebagian Keynesian, dan sebagian pragmatis.
Beberapa posisi utama ekonomi pembangunan struktural adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan dualistik, memobilisasi sumber daya domestik, memobilisasi sumber daya asing, strategi industrialisasi, strategi pertanian, strategi perdagangan, human resource atau pengembangan sumber daya manusia, penilaian proyek, dan terakhir perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.